Anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus mengamalkan 3M. Dimana saja kita berada, baik di rumah, di sekolah, dan dimana saja. 3M itu apa saja anak-anak? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Amalkan itu dimana saja kita berada. Nah, baiklah. Mari kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan menyanyikan dengan sebuah lagu wajib. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik. Pagi ini Bapak Guru akan mengambil kehadiran kita, mengambil absen. Gregson, Ada Pak. Tasya, Ada Pak. Angel, Ada Pak. Dino, Ada Pak. Alvin, Ada Pak. Evra, Ada Pak. Emil, Ada Pak. Susi, Ada Pak. Elda, Ada Pak. Cey, Ada Pak. Raffi, Ada Pak. Tiara. Ada Pak. Ya, ini hadir, semuanya hadir. Bagus, tepuk tangan dulu anak-anak. Nah anak-anak, siapa masih ingat pembelajaran kami lalu tentang apa? Tema Tema persatuan perbedaan, susun tematika, bersatu kita teguh. Ya, kita telah mempelajari bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, dengan negara-negara lain. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Sub tema 1, penemuan yang mengubah wajah dunia. Pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan membaca teks yang ditampilkan pada PowerPoint juga mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Dan yang terakhir, setelah mengamati video yang ditampilkan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian sederhana dan fungsinya. Nah, anak-anak, tahu kamu apa gambar ini? Gambar apa itu anak-anak? Lampu minyak. Lampu minyak. Masih ada kan di rumah ini? Tidak ada lagi. Kenapa sudah tidak ada lagi? Kenapa? Iya, karena sekarang kita sudah menggunakan listrik. Pada zaman dulu, orang tua kita, nenek moyang kita masih menggunakan lampu dari minyak. Penerangan selain lampu minyak adalah lilin dan juga obor. Nah, anak-anak, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Tahukah kamu siapa tokoh penemu pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, anak-anak, adapun sebuah teks yang Pak tampilkan melalui slide ini, tetapi baiklah juga anak-anak, Pak berikan kesempatan silakan untuk
membuka buku halaman 2 dan membacanya di dalam. Silakan membaca. Sudah anak-anak? Nah, Pak telah memberikan kesempatan kamu membaca. Maka untuk lebih memahami apa yang kamu telah baca tadi, maka silakan melihat apa yang Bapak tampilkan melalui PowerPoint ini. Telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kalian? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang membutuhkan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel listrik tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, anak-anak, Bapak telah menampilkan video, maka sekarang Bapak memberikan LKPD sehingga bisa menjawab pertanyaan yang telah kamu simak tadi. Video tadi kamu senang tidak, anak-anak? Senang tidak? Iya, senang. Zaman sekarang sudah ada listrik. Nah, kalau gambaran listrik seperti apa sudah kamu lihat dalam tayangan video tadi. Nah, sekarang Bapak membagikan LKPD yang ada. Silakan mengerjakan sesuai suruhan yang ada di dalam LKPD. Pak, kasih kesempatan 5 menit untuk
mengerjakan LKPD. Sudah anak? Sudah, Pak. Ya, yang belum silakan lanjutkan lagi. Sudah selesai? Ya, kalau sudah, maka mari silakan membaca apa yang ditanya dalam LKPD tersebut. Nomor 1. Arus listrik oleh bekal penerangan. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Ya, tepuk tangan anak-anak. Nomor 3. Pada pertanyaan, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. A. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut pada umumnya berada di atap untuk tempat dudukan, lampu atau dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Manfaatnya untuk keperluan alat elektronik seperti TV, kipas angin, dan kulkas. C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri, susunan alat-alat yang dipasang secara berurutan atau tanpa adanya cabang. Rangkaian paralel, susunan alat-alat listrik yang dipasang secara bercabang. Tepuk tangan anak-anak. Nomor berikut. 4. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Ya, tepuk tangan anak-anak. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengerjakan LKPD itu dengan baik. Nah, sekarang dikumpulkan kembali. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan komponen-komponen listrik. Sebuah senter itu terdiri dari beberapa komponen. Paling kurang ada 4, yaitu satu apa ini anak-anak? Baterai. Baterai sebagai apa? Sumber energi. Sumber energi. 2, Lampu. lampu fungsinya apa anak-anak?
Baik, untuk memahami komponen-komponen listrik tersebut, maka simaklah tampilan video berikut ini. Komponen seperti yang ada pada gambar berikut ini, coba kalian perhatikan. Yang pertama itu disebut sebagai baterai. Fungsinya sebagai sumber arus listrik. Nah, yang kedua yang seperti itu namanya lampu reflektor. Berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Sedangkan yang ketiga itu adalah lempeng logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bolam dari dasar bolam. Sedangkan yang keempat itu bernama switch atau saklar. Saklar berfungsi menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bolam. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Nah, jika tekanan senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Sekarang coba amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Anak-anak, itulah video tentang komponen-komponen listrik. Coba anak-anak sebutkan fungsi daripada komponen sebuah senter. Apa saja komponen terdiri dari? 1. Baterai sebagai sumber energi. Tepuk tangan untuk anak-anak. Iya. Berikut. 2. Lampu sebagai pusat cahaya. Ya, tepuk tangan anak-anak. Berikut. 3. Saklar. Fungsinya menyambung dan memutuskan arus listrik. Tepuk tangan anak-anak. Dan yang terakhir. 4. Logam menghantar arus listrik dari baterai menuju lampu. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, jadi sebuah senter itu terdiri atas 4 komponen. Yang pertama baterai, yang kedua lampu, yang ketiga saklar, dan yang keempat logam dengan fungsinya masing-masing. Ya. Rangkaian listrik itu ada 2, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, ini anak-anak gambar daripada rangkaian seri. Nah, disusun secara berderet. Adapun kelebihan atau keuntungan daripada rangkaian seri, yang pertama, tidak memiliki banyak kabel. Yang kedua, hemat saklar. Dan yang ketiga, hemat biaya. Selain kelebihan daripada rangkaian seri ini, ada juga kekurangannya. Yang pertama, cahaya lampu makin redup jika jauh dari sumber listrik. Yang kedua, apabila satu lampu dimatikan, yang lain juga ikut mati. Itu keuntungan dan kekurangan daripada rangkaian seri. Nah, berikut rangkaian paralel. Gambar rangkaian paralel seperti yang Bapak tampilkan ini. Nah, disusun secara berderet. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada rangkaian paralel ini. Kelebihan daripada rangkaian paralel. Yang pertama, cahaya lampu tetap terang jika jauh dari sumber listrik. Kedua, apabila satu lampu dimatikan, yang lain akan tetap menyala. Itu kelebihan daripada rangkaian paralel. Kekurangan daripada rangkaian paralel. Yang pertama, membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, boros saklar.
Dan yang ketiga, membutuhkan tambahan biaya. Nah, anak-anak, dari komponen tersebut dan fungsinya masing-masing, berikut silakan tulis pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu. Bapak akan membagikan lembar kerja ini dan menuliskan sesuai dengan LKPD yang ada. Ya, di dalam LKPD itu sebelum ada listrik, beragam benda dan peralatan rumah, dan setelah ada listrik. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang ada. Anak-anak, sebelum ada listrik, itu masyarakat dulu menggunakan setrika arang. Dan setelah ada listrik di zaman sekarang, tidak menggunakan setrika arang lagi, tetapi menggunakan setrika listrik. Itu salah satu contoh yang Pak berikan. Sekarang anak-anak, silakan menulis contoh yang lain sesuai lembar yang ada. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Belum? Ya, silakan melanjutkan lagi. Coba pikirkan yang digunakan pada masa sebelum ada listrik dan pikirkan juga setelah ada listrik sekarang. Pikir baik-baik dan tulis di dalam lembaran itu. Ya, sudah selesai semua? Ya, sekarang coba siapa bisa membaca, menyebutkan pada lembaran itu sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, Pak sudah memberikan satu contoh, yaitu setrika arang. Setelah ada listrik, setrika arang itu orang jarang pakai sudah, sekarang kalau memakai setrika listrik. Yang berikut, Sebelum ada listrik, lampu minyak. 3 timba air. 4 kipas besek. 5 kentongan. 6 lesung. 7 masak nasi menggunakan kayu. ya setelah ada listrik, Setelah ada listrik, lampu listrik. 3
3 pompa air listrik, 4 kipas elektronik, 5 spatel, 6 penggiling listrik, 7 rice cooker. Tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi teman-temanmu telah memberikan jawaban sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. LKPD-nya dikumpul. Nah, anak-anak, coba di antara anak-anak siapa bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Ya, Tiara? Kesimpulan, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena dalam fenomena alam maupun sosial. 2. Tujuan teks eksplanasi: menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. 3. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, utama, sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah, contohnya sains. 4. Sifatnya informatif. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, terima kasih. Baik, jadi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu diantaranya teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Tujuan daripada teks eksplanasi adalah menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri dari teks eksplanasi: strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibahas. Yang berikut, rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif atau tegangan tinggi ke kutub negatif atau tegangan rendah. Ya, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Bapak, sekali lagi Bapak harapkan agar apa yang kita pelajari hari ini pulang ceritakan, sampaikan ke orang tuamu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Dan untuk anak-anak, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah kamu pahami? Pada bagian mana yang belum kamu pahami? Apa manfaat dari pelajaran hari ini yang kamu dapat? Untuk tugas rumah, pulang ke rumah diskusikan bersama orang tuamu tentang nama-nama alat elektronik dan manfaatnya di rumah. Pulang diskusikan itu dan ceritakan itu kepada orang tua tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Sebelumnya, Bapak berikan soal untuk kamu kerja. Silakan kerja. Silakan kerja.
Sudah anak-anak? Ya, dikumpul. Terima kasih. Ya. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai hari ini. Nanti besok kita akan melanjutkan tema 3, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Nah, kembalilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Siap salam.